yang dibutuhkan, tahu perangkat yang dibutuhkan, kemudian syukur-syukur kalau secara spesifik dia paham Bapak dan Ibu sekalian. Saya ada pengalaman menarik di rumah saya itu saya punya koneksi internet My Republic. Kalau teman-teman di Malang ini mungkin sangat familiar. Anak yang datang memperbaiki, saya tanya, "Dek, kamu lulusan mana?" Ternyata dia alumni SD dan dia pasang fiber optik. Loh, kamu gimana caranya, Dek? Kok bisa ini? Nah, katanya dia ikut menjadi disuruh-suruh dulu, ngangkat kabel ini, kemudian dia dipercayakan untuk sampai ngerimping kabel-kabelnya itu, masang fiber optik. Jadi itu juga pengalaman, sehingga saya bayangkan dia adalah anak SMK, ternyata bukan. Dia cuma satunya lulus SD, satunya lulus SMP. Itu orang yang datang. Nah, anak-anak SMK kita yang jaringan, sebisa mungkin ketika keluar dari sekolah itu untuk mendesain sebuah jaringan, minimal jaringan rumahan, itu tentang cablingnya, tentang bagaimana menambah jaringan supaya bisa diakses oleh banyak orang di dalam rumah itu. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Kita harus bekali anak-anak kita kemampuan seperti itu. Selain peralatan, kita harus memperhatikan estetika. Estetika ya, berseliweran. Supaya tidak berseliweran, bagaimana? Dia harus pakai kabel. Nah, kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ada lagi yang lain, kurang lebih setengah jam lagi. Kalau tidak ada, mungkin Bu Enok atau Bu Nis ada hal yang masih perlu disampaikan. Karena di kelas saya tadi kayaknya belum semua mengisi biodatanya. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Oke, Pak Raffi. Mungkin sedikit menambahkan Bu Taslimatul nih. Kalau menurut Cisco memang ada jaringan itu secara gede hanya dibagi dua. Yang pertama namanya piranti jaringan atau network device. Ya, tadi sudah disampaikan Pak Raffi. Contohnya misalkan ada server, ada switch, ya, ada hub, ya, ada router, ya, itu namanya piranti jaringan. Yang kedua ada namanya media jaringan. Nah, media itu hanya ada tiga. Ada kabel, ada fiber optik, satu lagi namanya wireless, itu namanya media jaringan. Nah, yang ketiga itu kita kenal yang namanya ada hand tools atau peralatan atau perlengkapan tadi. Tadi ada obeng, ada screwdriver, ya, ada tang potong, ada tang krimping, itu termasuk alat. Nah, perlengkapannya apa? Boleh jadi misalkan kita akan masang kabel di lantai atas, kita perlu tangga barangkali. Nah, tangga termasuk perlengkapan. Biar kita bisa menek ke atas, kan kita perlu tangga. Karena kita nggak punya sayap. Nah, itu mungkin termasuk peralatan. Jadi kalau kita berangkat dari materi Cisco, tadi hanya ada piranti jaringan sama media jaringan. Nah, selain itu namanya masuk kemana? Ada istilah peralatan atau mungkin hand tools atau alat-alat tangan, ya. Alat tangan tadi alat yang pengoperasiannya menggunakan tangan. Contohnya ada tang potong, tang krimping, screwdriver, obeng, dan sebagainya. Nah, perlengkapan yang lain kayak apa? Mungkin ada tangga, ada mungkin kalau di sini saya membuat namanya mini tower antena. Ya, ini suatu media pembelajaran yang nanti bisa diterapkan di sekolah barangkali. Jadi kita membuat namanya mini tower antena. Seperti di belakang saya ini tingginya hanya 2 meteran ini, Bu. Jadi mungkin ini bukan promosi, tapi di SMK TKC mungkin perlu punya kayak gini. Jadi ini gampang, Bu, gampang digerakkan, dipindah. Kalau kita mungkin pas praktek perlu pointing yang jauh, ini bisa kita dorong keluar. Ini di bawah saya kasih roda, ada 3 roda di bawah, dan biar tidak jempalik, di bawah saya kasih semen untuk pemberatnya. Nah, di sini nanti Bapak bisa masang berbagai jenis macam antena. Bisa grid, bisa omni, ya, bisa mungkin ada pico atau mungkin nano, ya, atau mungkin jenis-jenis lainnya. Nah, ini barangkali termasuk alat bantu ajar kalau ini, ya. Jadi ini hanya sebatas teaching aid atau mungkin alat bantu ajar untuk mempermudah siswa dalam mempelajari atau mungkin memasang antena, kaitannya dengan bongkar pasang, konfigurasi, pointing, dan lain sebagainya. Di SMK biasanya kalau praktek antenya apa? Towernya pakai apa? Langsung manjat tower keluar atau manjat tower? Oh, langsung manjat, ya. Nah, di sini harapan kami sebelum panjat tower beneran, itu di kelas harus dimantapkan dulu. Jadi pengetahuannya, keterampilannya, ya. Sebelum menek tower beneran kita latih dulu di kelas. Nah, setelah nanti dia mahir, baru kita lepas kalau punya tower, ya.
Kami punya tower di lantai 7 kebetulan, tapi hanya berapa tingginya ya? 30 adalah 30 meter ya. Tapi saya paling manjatnya berani hanya separuh, kalau sampai ujung saya nggak berani juga ya. Oke, jadi itu nggak Ibu sementara tambahan Ya, sedikit dari saya. Jadi ada namanya piranti, ada media, ada peralatan. Ya. peralatan sama perangkat sama ya Pak ya? Kalau equip apa tadi perangkat sama apa tadi Bu? Peralatan dan perangkat itu berarti sama. Tadi kan disebutkan peralatan atau perangkat sama Pak Yenta. Berarti itu dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda? Perangkat sama alat. Kalau alat itu katanya dengan handle tadi. Kalau apa tadi perangkat? Kalau perangkat nanti maksudnya ke banyak ke network device malahan. Oh gitu. Ke perangkat jaringan, namanya network device. Jadi ada media device, ada network device. Jadi ada media sama perangkat ya, atau piranti lah. Kita sering nyebutnya piranti atau perangkat jaringan. Begitu kira-kira. Jadi itu mungkin istilah, tapi kadang-kadang kita juga kecampur aduk ya, ini mana perangkat, ini mana alat, ini mana. Nah, media jelas. Medianya ada 3 tadi. Kabel ya, kemudian wireless, satu lagi fiber optik. Fiber optik kalau Cisco dia nggak termasuk kabel, tapi dia memang namanya spesifik, fiber optik. Kita mungkin menyebutnya sering kabel optik. Ya. Kalau kabel Cisco itu ada namanya khusus, optical fiber namanya. Jadi ada kabel, wireless, sama optical fiber. Begitu nggih Bu, Bapak semuanya? Terima kasih Pak. Oke, sudah clear nggih? Untuk konten kira-kira Pak Pri akan menambahkan sesuatu barangkali? Untuk closing statement barangkali Pak Pri ini senior kita di TI saat ini Bu, karena yang Pak Wisman sudah pensiun ya. Jadi di TI sekarang kita tinggal bertiga pengampunya ya. Ada Pak Pri ini paling senior di sini, ada Pak Raffi, dan saya biasanya bantu-bantu Pak Pri ya. Saya bantu teman-teman di TI. Nggih, monggo Pak Pri, barangkali ada closing statement sebelum nanti teman-teman panitia ingin menyampaikan sesuatu. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih sekali atas sesi ini, Ibu dan Bapak yang sangat luar biasa. Di sela-sela kegiatan terdampak virus ini kita masih eksis untuk melaksanakan diklat. Kemudian yang saya sampaikan, yang pertama informasi tentang kwitansi pulsa yang 300.000 atau berapa itu ya. Nah itu silahkan dipenuhi, ditandatangani dan di-scan. Jangan lupa disertakan nomor rekeningnya. Nanti bisa untuk mengganti beli paketan. Sementara ini bukan Bapak pakai apa? Paketan atau pakai SPD atau nunut di sekolah atau bagaimana ini? Ya, itu nunut Pak. Institusi kita di saat ini hanya kita memberikan bantuan pulsa yang berwujud nanti dikirim uang 300.000. Nah, nanti mungkin Bu Misriah akan memberikan informasi yang jelas. Yang berikutnya, kalau Bapak kurang jelas tentang tugas di LMS, silahkan nanti komunikasi dengan pengampu, kalau kelas A dengan saya, kelas B dengan Pak Raffi. Supaya apa? Karena kata-kata di buku kerja ini sangat puitis sekali. Kita harus ngomong ini. Iya. Dan itulah kondisinya seperti itu. Jadi buku itu kita sudah upload ini kok nyambung dengan server dan seterusnya. Ya itu mungkin perlu kita perbaiki lagi. Yang berikutnya, mendekati hari raya ini, kira-kira seminggu atau 5 hari ke depan, kami dari tim pengampu, dari panitia, dari teknisi, dari bos, saya Pak Raffi dan Pak Yamra, mohon maaf lahir batin, barangkali kita bertiga, yang sekarang ini bertiga atau berempat dengan teknisi, ada hal-hal yang kurang berkenan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Ibu dan Bapak, mohon maaf lahir dan batin. Tetap semangat,
tetap senyum, tetap keren,